Bapak Ibu guru, karyawan maupun para siswa-siswi yang kami cintai. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan sedikit daripada firman-Nya. Mari kita bersama-sama buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita agar kita bersukacita. Bersukacita seperti hanya Rasul Paulus. Baik di dalam keadaan susah, kita perlu bersukacita. Bagaimana Rasul Paulus, dia ketika bersama-sama Silas, dia dibelenggu, dia menderita, dipasung, namun dia tetap bersukacita, berdoa, memuji nama Tuhan. Tentu saja bersukacita tidak hanya dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan senang pun kita perlu juga bersukacita. Ketika kita bersukacita, pada umumnya orang mengejar sukacita dengan cara mengejar kekayaan, mengejar popularitas, mengejar kedudukan. Memang pada saat mendapatkannya pasti akan merasa sukacita. Namun sifatnya hanyalah sementara saja. Hanya sebentar saja. Tapi lambat laun rasa sukacita itu akan hilang dengan sendirinya. Kita perlu mendapatkan sukacita yang sejati, sukacita yang berasal daripada Allah. Sukacita yang berasal daripada Allah akan merasa puas hati kita. Seperti aliran sungai yang mengalir, dan rasa sukacita yang berasal daripada Allah tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bagaimana untuk mendapatkan sukacita sejati yang berasal daripada Allah? Yang pertama, ketika kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Sebagai seorang pelajar, tentu kita harus bersekolah dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak, tentu kita harus berbakti kepada orang tua. Dan sebagai sesama, kita saling tolong-menolong. Dan bagaimana terhadap saudara? Hidup rukun bersama saudara. Dan ketika kita berbuat baik, pada waktunya kita akan merasakan yang namanya ketenangan. Kita akan merasakan yang namanya kelegaan. Kita akan merasa sukacita yang bersumber daripada Allah. Sukacita yang sejati. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan sukacita? Kalau nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Bagaimana kita tahu nama kita ini terdaftar di dalam kerajaan surga?
Bagaimana caranya? Kok kita bisa tahu? Ketika kita percaya kepada Tuhan dan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka kita memiliki suatu pengharapan. Kita memiliki pengharapan, yaitu keselamatan. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris daripada Allah. Maka kita akan memperoleh yang namanya sukacita yang berasal daripada Allah. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan sukacita yang sejati, yang berasal daripada Allah? Ketika kita bersandar kepada Allah, bahwa di dalam hidup tentu kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah? Ketika kita mempercayakan sepenuhnya kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka kita akan mendapatkan yang namanya sukacita yang berasal daripada Allah, asalkan kita beriman dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan tadi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang kedua, nama kita terdaftar di surga. Dan yang ketiga, bersandar kepada Allah. Dan sebenarnya masih banyak lagi, namun sampai di sini saja. Biarlah firman Tuhan bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucapkan puji syukuran terima kasih. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Biarlah kami dapat melaksanakan di dalam setiap kehidupan yang nyata. Biarlah kami dapat memperoleh sukacita yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhanku Yesus, biarlah di dalam setiap kehidupan kami selalu bersandarkan kepada-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan nama kami dapat terdaftar di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri kami sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Ya Tuhanku Yesus, doa yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terpujilah nama-Mu dari kini hingga sampai selamanya. Haleluya. Amin.